Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Microsoft Office Word yang biasa digunakan dalam proses pengolahan kata. Saya akan menjelaskan sedikit tentang bagiannya dan beberapa fungsinya. Kita mulai aja. Pertama, kita bisa ke Start dulu untuk cari folder yang berisi Microsoft Office. Ya. Lalu cari Word. Nah, Word-nya Word 2013 yang saya pakai. Karena kita baru akan memulai membuat dokumen, jadi kita pilih saja blank document. Nah, ini tampilan ketika kalian baru membuat dokumen pada Office Word. Saya akan jelaskan dari yang paling atas. Pertama, ada tombol Quick Access. Nah, ini. Tombol Quick Access adalah bagian yang berfungsi untuk menampilkan perintah yang biasanya paling sering digunakan. Contohnya adalah save, ini gambar disket. Save untuk menyimpan, lalu undo dan redo. Sedangkan yang di tengahnya adalah title bar sebagai judul dari dokumennya. Karena kita baru mulai untuk membuat dokumennya, maka di sini diberi nama dokumen 1. Lalu yang ini adalah Windows Management atau kontrol jendela. Ada close untuk menutup. Ini ada restore down, dia mengecilkan sedikit si tampilannya. Ada lagi minimize, lalu ribbon display option sama help. Nah, kalau yang ini adalah menu ribbonnya. Apa sih menu ribbon? Menu ribbon adalah bagian yang memuat menu-menu utama dari Microsoft Word yang biasanya berisi perintah dengan fungsi yang berbeda-beda. Ada 9 menu. Yang pertama adalah file. File ini berisi perintah manajemen untuk filenya. Yang pertama ada info, ada new untuk membuat dokumen baru, ada open untuk membuka dokumen yang sudah dibuat, lalu ada save, ada print untuk mencetak dokumennya, ada share untuk membagikan dokumennya, ada export juga, lalu ada close, account, dan option. Sedangkan di sini ada menu home yang berisi perintah dasar untuk mengedit dokumen seperti font, margin, dan lain-lain. Lalu ada menu insert. Menu insert berisi tombol perintah untuk menyisipkan data, baik berupa foto atau gambar, video, dan lain-lain. Lalu ada menu desain. Berisi tombol perintah untuk melakukan desain lembar kerja, seperti border atau bingkai. Nah, ini border atau bingkai. Lalu ada menu page layout, merupakan menu yang berisi tombol perintah untuk format kertas dan tulisan, seperti ukuran kertasnya, membuat kolom, mengatur line spasi, dan lain-lain. Lalu ada menu reference yang berisi tombol perintah terkait referensi seperti citasi, daftar pustaka, footnote, daftar isi, dan lain-lain. Lalu ada menu mailing juga, biasanya digunakan untuk manajemen email dan surat. Ada review yang berisi perintah terkait auditing dan review tulisan seperti spelling, bahasa, dan lain-lain.
Lalu ada yang terakhir view, berisi perintah untuk mengatur tampilan Microsoft Word seperti menyembunyikan dan menampilkan navigasi dan lain-lain. Nah, ini ada kertas putih di tengah sebagai workspace atau lembar kerja. Jadi nanti kalau kalian ingin menuliskan sesuatu, kalian dapat mengetikkannya di sini. Contohnya seperti ini. Halo, nama saya Friniesta. Salam kenal untuk kalian semua yang sudah menyimak video ini. Nah, tadi kan menu home ini berisi perintah-perintah untuk pengeditan dasar pada dokumennya. Contohnya seperti ini. Misal kita mau mengganti font stylenya, kalian bisa klik di sini. Lalu pilih font yang kalian inginkan. Misalnya Century Gothic. Nanti dia berubah tulisannya. Lalu jika kalian ingin mengubah ukurannya, kalian bisa klik ini untuk memperkecil atau ini untuk memperbesarnya, memperkecil atau memperbesar. Tapi kalau kalian ingin langsung mengaturnya dengan ukuran yang kalian inginkan, bisa misalnya 25, kalian langsung ketik aja di sini 25. Dia akan mengikuti dari angka yang sudah diisikan. Lalu jika kalian ingin membuatnya menjadi lebih tebal hurufnya, kalian bisa pilih bold. Oh iya, sebelum melakukan pengeditan jangan lupa untuk memblok terlebih dahulu seperti ini. Kalian bisa klik aja lalu ditahan dan geser kursornya hingga terlihat warna hitam ini. Nah, ini tandanya sudah terblok. Lalu misal saya ingin membuat menjadi miring tulisannya, nah ini dengan menggunakan italic atau menambahkan garis bawah dengan underline. Lalu mau saya coret tulisannya, kalian bisa pakai fungsi tombol ini. Nanti dia akan tercoret. Misal tulisannya akan saya kecilkan, subscribe ke bawah, lalu superscribe ke atas. Subscribe tuh seperti ini, dia ke bawah. Kita lihat, kita matikan dulu. Halo, nah dia kecilnya ke bawah. Kalau ke atas superscribe berarti nah jadi ke atas. Lalu ada text effect, kalian blok dulu lalu pilih text effect-nya. Nah, nanti dia akan berubah sesuai dengan efek yang kalian pilih. Ada lagi change case. Nah, ini untuk mengubah si fontnya. Misal saya ingin hurufnya besar semua, kalian bisa pilih uppercase. Kalau misalnya mau kecil semua, bisa pilih lowercase. Atau mau huruf awal pada setiap kata menjadi besar, pilih capitalize each word. Atau mau toggle case, jadi kebalikannya. Jadi yang di
depan tuh hurufnya kecil semua seperti ini. Lalu mau diberi stabilo, kalian bisa klik yang ini udah muncul stabilonya, atau mau tulisannya aja diwarnain bisa. Nah, nanti jadi berubah warnanya. Nah, gitu. Nah, atau mau menghapus semua format yang sudah kalian lakukan tadi. Nanti dia balik lagi ke awal. Seperti ini. Oh, mungkin tadi sempat kesah. Kita ganti jadi APK saja. Nah, ini ada misalnya kalian mau mengubah lalu ada fungsi tombol untuk mengubah tampilannya. Misalnya mau rata tengah, kalian pilih center. Kalau mau rata kiri, align left. Rata kanan, align right. Atau justify untuk rata kanan kiri. Ada lagi fungsi numbering dan bullets. Ini satu ini. Lalu ada lagi fungsi dari bullet sama numbering untuk pemberian nomor dan contoh poin-poin gitu. Kalian bisa pilih juga tampilannya untuk bullets, dan untuk numbering bisa berupa angka, Romawi, huruf besar, huruf kecil, itu bisa kalian tentukan. 1, 2, 3. Lalu bullets-nya pilih misalnya ini. Ada saja. Seperti itu. Kalau ini untuk bikin list library, jadi misalnya mau dibikin judul dari subjudul yang paling tinggi ke yang paling kecil, ini bisa pakai ini. Biasanya dipakai untuk pembuatan artikel yang banyak subjudulnya, atau pembuatan laporan bisa pakai ini. Lalu ada menu decrease indent untuk memindahkan paragrafnya lebih dekat ke margin. Ada lagi increase indent untuk memindahkan paragrafnya lebih jauh dari marginnya. Ada lagi sort, biasanya digunakan pada tabel. Ini untuk mengorganisasi sebuah data pada tabel. Lalu ada lagi show and hide. Jadi misalnya ada satu paragraf yang ingin disembunyikan, kalian bisa pakai ini, atau menampilkannya juga pakai ini. Lalu ada borders, biasanya digunakan pada tabel untuk mengisi garis-garis pada kolomnya. Lalu ada menu shading untuk merubah warna pada teks atau paragraf, atau juga sel pada tabel sesuai dengan yang kalian inginkan. Lalu ini ada menu tampilannya. Jadi kalau kalian ingin merubah tampilannya seperti apa, kalian bisa pilih di sini. Ada lagi find untuk menemukan kata atau kalimat. Ada lagi replace untuk mengubah teks dengan sesuatu yang kalian inginkan. Lalu ada menu select text
atau memilih teks atau objek pada dokumen kalian. Mungkin untuk Word, saya akan menjelaskan tentang home dulu, karena menunya cukup banyak. Dan untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang menu insert. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.